Nama saya Krisdayanti Erna Momot dari Moi Klabra. Saya mengajar khusus kelas 2B. Tiba-tiba saja sebenarnya cita-cita saya tuh tidak mau jadi guru. Tapi pas begitu tujuannya saya pada dasarnya jurusan PJOK. Di situ saya mengambil jurusan PJOK untuk melatih saya untuk masuk ke polisi. Cita-cita saya ingin polisi. Tetapi sampai di situ, ya saya masuklah ke daripada tunggu-tunggu mendingan bantu-bantu dulu. Langsung saya bantu dan pada akhirnya saya menjadi seorang pendidik, guru PJOK. Tapi merangkap untuk jadi guru kelas dulu honorer ya. Merangkul mereka, bilang baca tulis itu sangat penting bagi anak-anak kita, apalagi penerus bangsa ya. Penerus ya, diajak dan kita belajar, apalagi saya yang sudah punya dasar, pasti saya akan ya seperti tindakan saya dalam lingkungan pasti seperti itu. Yang pertama kasih tunjuk. Ini anak-anak namanya buku cerita. Di depannya adalah sampul depan dan ada sampul belakang. Ada penulisnya, ada ilustratornya, ada ibu begini, iya anak-anak begini, cara bacanya seperti ini, cara tulisannya seperti ini, macam contoh ada garis atap, garis putus-putus, garis. Jadi ternyata seperti ini. Membaca tuh macam astaga. Kita sudah dikasih, ya seperti ini anak-anak. Mereka malah bingung, ibu bagaimana ibu? Ibu bikin, karena dalam literasi itu huruf abjadnya kan mulai dari M itu. Jadi bukannya dari A, B, C. Ibu kenapa tidak A, B, C, D? Tapi dalam literasi beda. Dari M, habis itu A, S. Iya, sering diucapkan. Jadi saya kasih pengertian sama mereka. Bilang, kenapa sampai mulai dari A, M? Kenapa tidak A, B, C, D? Ya, dalam kehidupan sehari-hari, sebelum kalian bangun dari tempat tidur, itu kan yang disebut tidak mungkin ayah, tidak mungkin papa. Pasti mama. Apa duluan? M. Jadi sengaja dari literasi kayak itu karena setiap hari kalian bangun pagi pasti huruf apa yang duluan M. Jadi mereka iya benar. Iya tugasnya tuh pakai video itu. Aduh kenapa mesti ada COVID? Mendingan tidak usah ada COVID biar kita tatapan tuh lebih bagus gitu ya, itu tantangannya. Iya, lewat video. Habis itu kita video video call. Anak-anak sudah sampai di mana? Bertanya ibu guru masih harus sampai sini ya selesaikan ya. Jangan lupa tugasnya kasih ingat mereka lagi. Saya kalau waktu COVID itu saya video call satu-satu tanya kerja tugasnya sudah sampai di mana. Biasa yang saya pertama kasih itu adalah huruf alfabel atau abjad yang dari M itu sampai habis itu bunyi, terus ucap, baca, tulis ya, terus fonik dalam susun cara penulisan dari garis itu kemana, dari garis atap sampai ke garis putus-putus sampai di garis lantai. Biasa kasih itu terapkan itu. Terus lagu-lagu huruf itu yang selalu saya agak ya perubahan. Kalau saya tuh pada dasarnya saya tuh guru ya tahu PJOK. Ketika saya mulai belajar literasi, saya bilang ternyata ini ya ini yang dimaksud untuk contoh dari kata R itu kan ada dia punya R bunyinya. Dia buku ini keluar kapan? Langsung iya ibu Jakarta 20 ini kan sudah itu toh. Langsung punya lembar judul langsung masuk ke halaman. Sampai 8 dari tema 7, tema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Butuh pengorbanan, tindakan, harus turun dan telusuri. Pesan saya untuk para pendidik, tetap semangat, jangan cepat bosan untuk mendidik anak-anak kita. Ya, perkenalkan nama saya Melanesia Magrit Agustin Saidui, lumayan panjang. Nama panggilannya biasa kalau di rumah
Mei, kalau di kelas Ibu Mei. Jadi saya sudah kurang lebih 3 tahun mengajar di kelas 1. Literasi sangat penting, literasi itu banyak. Salah satunya yang kita ambil kan sini baca tulis khusus untuk kelas 1 atau kelas dasar. Ya, sangat penting. Karena dengan membaca anak dapat mengetahui segala sesuatu secara luas, secara global. Anak bisa mengetahui segala sesuatu dengan ketika anak sudah bisa membaca. Tetapi ketika anak tidak membaca, berarti anak akan buta atau tidak mengenal segala sesuatu. Baik itu dari media buku atau media TV yang mereka nonton, gitu seperti itu. Tantangan utamanya adalah karakter anak. Dari 24 anak memiliki karakter yang berbeda. Dari 24 anak ada yang bisa, ada yang tidak bisa, dan ada yang tidak bisa sama sekali. Tantangannya adalah ketika kita sudah mengajar mereka, yang sudah bisa, mereka sudah selesai dalam waktu yang berbeda. Yang belum bisa, mereka masih menulis. Yang tidak bisa sama sekali tidak bisa. Jadi kami sangat susah dalam hal itu untuk membagi anak-anak ini. Akhirnya solusi yang kami ambil yaitu kelas bimbingan setelah pulang sekolah. Seperti itu. Dan kami membagi waktu 1 minggu. Senin untuk 24 anak itu dibagi per hari. Jadi tidak bisa jadi saya ambil solusi itu karena tidak bisa semua anak saya ajar semuanya bisa tangkap. Karena anak-anak berbeda tangkap. Karena ada yang sudah bisa baca, ada yang masih eja, ada yang belum tahu sama sekali. Itu yang menjadi tantangan buat saya untuk mencari solusi. Mereka sudah baca tulis, maka yang ketertinggalan itu kita bisa bawa ke kelas bimbel untuk lebih ditingkatkan. Masalahnya itu tulis bisa terbolak-balik. Huruf kapital dan huruf kecil digabung bersamaan. Makanya itu yang saya paling banyak untuk membedakan huruf kapital dan huruf kecil dan cara penulisannya. Iya, pakai garis. Jadi biasanya 15 menit sebelum belajar atau sudah belajar. Iya, yang pertama itu sebelum kami mendapat bimbingan dari UNICEF dan KAKI, itu banyak metode yang saya agak sedikit rumit dalam menghadapi anak, 24 anak dalam kelas. Kemudian setelah pelatihan itu dapat arahan dari UNICEF. Wow, ternyata luar biasa. Sangat membantu untuk kami mengajar buku besarnya itu. Karena keterbatasan buku kecilnya, makanya pakai buku besar saja, lalu menceritakan. Seperti kita sudah ikut kegiatan dari UNICEF dan KAKI, mengajari bagaimana cover depannya, tunjukkan kepada anak warnanya apa, objeknya apa saja di depan, kemudian anak-anak menjawab. Itu juga sebagai literasi awal kepada anak. Kemudian setelah mengenalkan cover depan, lalu mengenalkan di bagian halaman-halaman berikutnya. Kemudian ketika halaman 1 masuk ke judul, kemudian halaman 2 kata pengantar, ketiga mendapat halaman untuk cerita awalnya, kita gambarnya itu saya bilang, anak-anak ini gambar apa yang di depan, apa saja di depan. Nah, lalu mereka lihat, oh ada pohon, ada orang, berapa orangnya? 3. Jadi langsung di situ literasi numerasinya ada. Oh, kita hitung sama-sama, 1, 2, 3. Sumi Olivia Lilievna, biasa di kelas dipanggil Ibu Sumi. Dalam proses pembelajaran, kebetulan saya tidak mengikuti secara formal pelatihan literasi, tetapi saya dibimbing oleh 2 rekan kerja saya, Ibu Mei sama Ibu Kade. Dalam proses pembelajaran, saya terapkan seperti yang itu, fonem, perlu kesadaran dari orang tua terhadap proses pembelajaran anak di rumah, karena banyak sekali anak-anak itu yang belum dapat membaca dengan lancar dan baik. Menulis juga ada banyak sekali anak-anak yang malas sekali menulis, menurut saya ya Pak ya, malas sekali menulis. Itu mungkin di rumah juga kurangnya kesadaran orang tua terhadap proses pembelajaran anak. Anak itu juga mungkin orang tua terlalu sibuk atau bagaimana. Saya sudah konsul sama orang tua, saya bilang kalau saya ada buka les tetapi tidak berbayar ya Pak ya. Mungkin ada tahan sekitar 1 atau setengah jam untuk anak-anak membaca, itu saja mungkin Pak.